Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Bagus Wijaya, NIM 2061960. Saya dari kelas MPIB. Untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait rancangan bahan ajar video pembelajaran dengan kompetensi dasar, yaitu memahami Khulafaur Rasyidin. Untuk yang pertama yaitu adalah pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Untuk yang pertama kita akan membahas pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafah dan ar-rasyidin. Khulafah berarti jamak dari khalifah yang berarti memiliki arti pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi kita bisa mengartikan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin ialah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umat. Adapun tugas kenabian tidak bisa digantikan. Khulafaur Rasyidin merupakan khalifah yang sangat arif dan bijaksana. Mereka adalah keempat sahabat Nabi yang terpilih menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait tentang siapa saja sih yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Untuk yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama asli dari Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah Abdul Ka'bah. Kemudian Rasul menggantinya dengan nama Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi, terlahir dari pasangan Utsman atau Abu Quhafah bin Amir dan Ummu Khair Salman binti Syakir yang berasal dari suku Taim, suku yang melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Sejak kecil beliau terkenal dengan sifatnya yang lemah lembut, jujur, dan sabar, sehingga di saat usianya menginjak remaja, beliau telah bersahabat dengan Rasulullah SAW. Ia terkenal dengan julukan Abu Bakar dan Asy-Syiddiq yang merupakan gelar yang diberikan oleh para sahabat, karena ia sangat mempercayai dan membenarkan Rasulullah SAW dalam segala hal. Untuk yang kedua yaitu khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar Asy-Syiddiq. Umar bin Khattab diberi julukan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq, yang berarti bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Jasa dan pengaruh yang diberikan Umar bin Khattab terhadap penyebaran Islam sangat besar, hingga Michael Hart menetapkannya sebagai orang paling berpengaruh nomor 51 sedunia sepanjang masa. Untuk khalifah yang kedua yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya raya dan seorang penulis wahyu yang terkenal. Usianya 5 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan berbudi pekerti yang sangat terpuji. Ia banyak melakukan kebaikan sehingga dapat gelar Ghaniyum Syakir, yakni orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ia sebagai orang yang kaya raya, namun ia tak segan-segan untuk ikut berperang dan tak pernah menjaga jarak dengan masyarakat kelas bawah. Karena banyak kebaikan yang telah dilakukan, maka ia dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad SAW, yakni Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, ia dinikahkan lagi dengan putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Oleh karena itu, ia diberi julukan Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Untuk selanjutnya yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rajab tahun ke-30 setelah dilahirkan Nabi Muhammad. Ibunya bernama Fatimah binti Asyad. Ibunya memberi nama Al-Haidarah yang berarti Asyad atau singa. Kemudian ayahnya menggantinya dengan sebutan Ali. Beliau dibesarkan dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah. Karena keberaniannya yang luar biasa, beliau mendapat gelar Singa Allah dan Karamahullah Wajah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Beliau merupakan
putra dari paman Nabi sekaligus sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib masuk Islam di usia sangat muda dan banyak membantu perjuangan Nabi. Setelah 6 hari dari wafatnya Utsman bin Affan, beliau diangkat menjadi khalifah pengganti perjuangan Utsman bin Affan. Dan untuk sifat-sifat yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin diantaranya adalah arif dan bijaksana, berwibawa dan disiplin, berilmu agama yang luas dan mendalam, berani bertindak dan berkemauan yang keras. Dan untuk selanjutnya adalah tugas-tugas dari Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin pasti memiliki tugas. Di antaranya adalah yaitu pertama melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah, yang kedua membina, mengatur dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga yaitu memerangi kaum murtad yang merusak ajaran agama, yang keempat yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam, yang selanjutnya adalah mengembangkan ajaran Islam kepada yang belum mengenalnya. Dan untuk selanjutnya adalah mengetahui apa saja sih prestasi-prestasi yang diraih oleh Khulafaur Rasyidin, keempat Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama yaitu prestasi dari Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang pertama yaitu memerangi orang murtad, yang kedua memberantas nabi palsu, yang ketiga yaitu mengumpulkan penulisan ayat Al-Qur'an. Selanjutnya adalah prestasi yang diraih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama adalah mendirikan beberapa departemen dalam pemerintahan, yang kedua yaitu mengatur dan menertibkan pajak, yang ketiga mendirikan Baitul Mal, yang keempat adalah mencetak mata uang, yang kelima adalah menetapkan penanggalan berdasarkan kalender Hijriah, yang ketujuh adalah memperluas wilayah dakwah Islam. Dan untuk selanjutnya adalah prestasi yang diraih oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama adalah menumpas kaum pemberontak, yang kedua mengganti pejabat yang kurang cakap, yang ketiga adalah membenahi Baitul Mal, yang empat adalah memajukan ilmu bahasa, yang selanjutnya adalah memajukan bidang pembangunan. Dan untuk selanjutnya adalah prestasi yang diraih oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah memperluas dakwah Islam, yang kedua adalah membukukan mushaf Al-Quran, yang ketiga adalah renovasi Masjid Nabawi, yang keempat adalah pembentukan angkatan laut, dan yang selanjutnya adalah membangun gedung pengadilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.